Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagisbi Patride, peserta Latsar Kabupaten Merangin Angkatan 2 tahun 2022, kelompok 1 kelas C. Dan sekarang bertugas di SD Negeri 159/6 Rantau Bidaro. Hari ini saya akan menjelaskan materi agenda 2, yaitu kompeten dan harmonis. Oke, apa itu tantangan lingkungan strategis? Yang pertama kita kenal dengan dunia future atau future world, yaitu dunia yang penuh gejolak disertai dengan penuh ketidakpastian. Kemudian demikian halnya situasinya saling berkaitan dan saling mempengaruhi serta ambiguitas. Kemudian apa implikasinya? Implikasinya adalah penyesuaian proses bisnis, karakter, dan tuntutan keahlian baru. Kemudian disrupsi teknologi, itu adaptasi terhadap keahlian baru perlu dilakukan setiap waktu, sesuai kecenderungan kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja organisasi lebih lambat dibandingkan dengan tawaran perubahan teknologi itu sendiri. Saat ini, rendahnya kemampuan memanfaatkan teknologi juga tercermin dari senjangnya kebijakan publik terhadap kemajuan teknologi. Berikutnya kebijakan pembangunan nasional yang kita mempunyai visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkan visi ini ada beberapa misi. Yang pertama, peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. 3, pembangunan yang merata dan berkeadilan. 4, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 5, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. 6, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 7, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga. 8, pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Serta yang 9, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Selanjutnya kebijakan pembangunan aparatur. Yang pertama kita kenal dengan merit system, yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Termasuk tidak boleh ada perlakuan yang diskriminatif seperti hubungan agama, kesukuan, atau aspek-aspek primordial lainnya yang bersifat subjektif. Yang kedua, pembangunan aparatur rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN di tahun 2020-2024 diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Selanjutnya ada karakter ASN, jadi terdiri dari 8 karakteristik. Yang pertama adalah integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Selanjutnya pengembangan kompetensi. Yang pertama konsepsi kompetensi, yaitu meliputi 3 aspek penting yang berkaitan dengan perilaku. Kompetensi adalah aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian untuk hak pengembangan kompetensi terdiri dari 3, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Kemudian untuk pendekatan pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan klasikal dan non-klasikal, baik untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Selanjutnya penduan perilaku kompeten ada 3. Yang pertama meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2, membantu orang lain belajar. 3, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Selanjutnya keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia. Ada 4 jenis konflik yang bisa terjadi, yaitu yang pertama konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, konflik antar golongan. Adapun dampak dari konflik tersebut, yang pertama suasana bekerja dan lingkungan yang tidak nyaman, 2, pekerjaan terbengkalai, 3, kinerja buruk, dan 4, layanan kepada masyarakat yang tidak optimal. Mengapa ASN harus harmonis? Yang pertama, suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuatkan kita secara individu tenang. Kedua, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama. 3, meningkatkan produktivitas bekerja. Dan yang keempat, kualitas layanan kepada pelanggan. Selanjutnya ada 3 panduan perilaku harmonis. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ada beberapa contoh perilaku harmonis. Yang pertama, PNS harus bersikap netral dan adil, tidak memihak pada satu golongan. Yang kedua, PNS tidak bersikap diskriminasi. Yang ketiga, PNS menjadi figur teladan. Yang keempat, PNS bersikap toleran dan suka menolong.
Analisis contoh perilaku harmonis. Yang pertama, membantu sesama rekan kerja dalam segala hal. Yang kedua, membangun komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kelas yang menyenangkan. Sekian presentasi saya pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.